Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy rasulullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di mata kuliah kurikulum PAUD. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, dan absen tetap seperti biasa di awal dan di akhir, dan saya melihat di sini lengkap ya, alhamdulillah lengkap semuanya, dan kondisinya juga baik ya semuanya ya, sehat semuanya. Iya. Alhamdulillah Bu. Oke, baik semuanya, bahwa kita sekarang akan berlanjut ke arah pembahasan perencanaan pembelajaran ya, rencana pembelajaran itu seperti apa di dalam kurikulum PAUD, khususnya yang dipakai sekarang 2013. Tapi sekarang saya ingin mengulas dulu dari apa yang telah minggu kemarin kita bahas ya, dan dalami, yaitu terkait dengan penyusunan kurikulum PAUD itu sendiri, yaitu kurikulum 2013. Nah, adakah yang masih ingat atau adakah yang mau mengulas sedikit saja terkait dengan penyusunan kurikulum itu harus apa saja gitu ya? Atau yang mengulas kemarin untuk merefresh sebelum nanti ke pembahasan berikutnya. Silakan, ada yang mau menyatakan pendapatnya atau mau memberikan tadi ulangan dulu gitu ya, refresh. Silakan. Ada? Dari mulai halaman judul, Bu. Boleh, berarti terkait dengan penyusunannya ya. Oke, silakan. Amalia. Kalau penyusunannya, yang pertama halaman judul. Terus nama TK, logo, tempat, tahun. Terus kata pengantar, lembar pengesahan, daftar isi. Terus dokumen 1, bagian satunya profil lembaga. Terus profil satuan lembaga PAUD, sejarah singkat satuan lembaga PAUD, alamat dan peta lokasi satuan lembaga PAUD, status lembaga. Nah, yang kedua, bagian 2, pendahuluan, latar belakang, tujuan penyusunan KTSP PAUD, dasar operasional penyusunan KTSP PAUD. Terus yang keduanya visi, misi dan tujuan satuan PAUD. Visi satuan PAUD, misi satuan PAUD, tujuan satuan PAUD. Terus karakteristik satuan PAUD, struktur dan muatan kurikulum PAUD. Terus penutup. Nah, bagian 3-nya dokumen 2, program tahunan, program semester, RPPM, RPPH, penilaian pembelajaran. Udah, Bu. Oke, bagus. Terima kasih, Amalia. Yang itu tadi terkait dengan penyusunan ya, penyusunannya sudah lengkap. Nah, sekarang siapakah yang membuat KTSP, yang merencanakan KTSP ini? Siapa yang masih ingat? Ada? Siapa saja yang berperan? Silakan, ada yang mau berpendapat? Marni, boleh Marni? Kepala sekolah, guru, komite. Oke, kepala sekolah, guru, komite. Komite kalaupun misalnya tidak bisa, berarti nanti bisa disosialisasikan begitu ya. Oke, bagus. Tadi Marni sudah menyatakan pendapatnya juga. Yayasan ada tidak? Boleh Ada, tidak Bu. yayasan masuk? Ada, Bu, ada. Ada. Boleh, Bu. Ya, boleh masuk ya. Lalu kapan kurikulum 2013 atau kurikulum KTSP ini
dievaluasi dan dibuat. Kapan nih untuk merefresh lagi? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Waktunya. Tati, silakan. Gimana? Putus-putus? Waktu setelah pembelajaran, Bu. Iya, setelah pembelajaran artinya berarti setelah pembelajaran dilakukan Ya, hari itu atau akhir tahun pembelajaran. akhir tahun, Bu. Oke, Akhir maksudnya tahun adalah pembelajaran. akhir tahun pembelajaran ya, dievaluasi dan dibuat ya. Iya, baik. Nah, sekarang karena memang sudah tadi merefresh, masih di sini mahasiswa memahami dan masih ingat ya terkait dengan itu, maka kita akan segera ke rancangan pembelajaran karena di minggu kemarin itu kita mempelajari tentang bagaimana tadi cara penyusunannya, urgensitas juga gitu ya. Kenapa kurikulum PAUD itu harus ada di satuan pendidikan gitu? Karena itu adalah jantungnya kegiatan di PAUD gitu dan tidak bisa atau tidak diharapkan tidak copy paste gitu ya dari yang lain gitu. Kenapa? Karena ada keunikan-keunikan tertentu, kekhasan tertentu gitu ya di setiap satuan pendidikan seperti itu. Jadi berjalannya satuan pendidikan itu tergantung dengan adanya kurikulum atau tidak ada gitu. Nah, ini yang menjadi problem kan ya di satuan pendidikan yang pada saat ini problemnya masih belum banyak yang memahami gitu. Jadi di sini calon-calon mahasiswa diharapkan adalah menjadi pionir juga untuk di satuan pendidikan masing-masing gitu ya. Kalau yang memang sudah mengajar, yang belum mengajar menjadi juga nanti penyampai dan yang berinisiasi gitu ya, atau yang memulai menyampaikan kepada satuan pendidikan untuk menemukan ciri khasnya itu seperti apa sehingga pembelajarannya juga bermakna. Begitupun atau nanti para mahasiswa di sini juga bisa menjadi penyuluh misalnya atau bukan penyuluh ya, yang mensosialisasikan menjadi orang yang menyampaikan dengan rekan sejawat gitu ya, dengan guru-guru yang lain di ormit-ormit, misalnya apakah IGRA ataukah Himpaudi ataukah juga IGTKI gitu, yang itu semua ada guru-guru yang terhimpun untuk menentukan dan untuk belajar menemukan gitu kekhasannya seperti apa, penyusunan KTSP-nya seperti apa, sehingga tadi diharapkan seluruhnya PAUD itu memiliki kurikulum yang khas di setiap satuan pendidikan. Nah, kemarin sudah ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 ya penyusunannya. Dan itu nanti akan dijadikan produk oleh mahasiswa di sini, hasilnya adalah berupa KTSP-nya gitu ya. Nah, bagaimana terkait dengan logo? Karena memang di sini namanya juga latihan, tapi memang mendapat nanti menghasilkan sebuah produk, logonya itu tidak usah pakai logo yang betulan ya, langsung aja paling bulat gitu ya. Cuman itu nanti nama satuan pendidikannya silahkan dirembukan saja per kelompok mau apa gitu. Jadi nanti terkait dengan cap atau dengan logo itu hanya simbol saja, logo TK misalnya gitu ya, atau logo Kober mana gitu saja gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang memerlukan cap atau memerlukan tadi logonya,
kan kayak di kop surat gitu ya. Terus ada yang di tanda tangan pengesahan misalnya, itu silahkan tadi hanya logo lambang yang bulat saja seperti itu. Nah, sekarang adalah ke penyusunan rencana pembelajarannya di PAUD. Karena rencana pembelajaran di PAUD itu ada rencana program semester, gitu ya, ada rencana program mingguan, dan rencana program pembelajaran harian, begitu. Tahunannya itu ada di kurikulum. Yang kemarin sudah ya ada kalender pendidikannya gitu. Nah, diturunkan nanti menjadi program semester, mingguan, dan harian. Bagaimana caranya untuk menyusun RPP ini gitu ya. Nah, ini akan kita bahas. Sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat. Sudah, Bu. Ini RPP sendiri itu harus dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, artinya berarti pada tahun itu, ya, pada tahun yang misalnya tahun ajaran baru nih nanti 2022-2023. Nah, berarti harus sebelumnya dibuat dulu gitu. Kemarin sudah dilihatkan juga bank tema ya. Bank tema itu seperti apa? Silakan. Jadi akhirnya banyak. Nah, itu termasuk nanti ke sebelum pelaksanaan pembelajaran. Begitu. Nah, rencana pembelajaran itu harus mengacu kepada karakteristik, baik itu usia anak, sosial budaya yang ada di sana, atau juga kebutuhan individualnya. Yang memang dimungkinkan nanti setiap individu itu kan berbeda-beda. Apakah misalnya cara belajar yang kinestetik, ada juga yang audiovisual misalnya, gitu ya. Nah, jadi ini harus dilihat layanannya yang akan diterima oleh satuan pendidikan itu layanan usia berapa. Begitu. Sosial budaya artinya nanti harus disesuaikan juga. Apakah akan ada muatan lokal? Nah, muatan lokalnya apa? Oh, kalau di Jawa Barat ada Pergub, ya, mau Rebo Nyunda atau Kamis Nyunda misalnya. Nah, itu nanti di dalamnya apa saja? Atau ternyata di wilayah-wilayah lain juga ada. Atau mau ada hari mancanegara. Nah, itu juga ada yang nanti berpakaian dari negara-negara lain juga gitu ya. Nah, itu tergantung sekolahnya, silahkan mau melihat ke sosial budayanya seperti apa. Misalnya kalau ibu bapaknya atau anak-anaknya suka ke luar negeri atau memang terbiasa misalnya kerjanya ke luar negeri, nah itu kan berarti menjadi pengetahuan juga gitu ya bagi anak-anaknya gitu. Biasanya itu di sekolah-sekolah yang yang ada di perkotaannya gitu. Nah, mengapa kita harus membuat perencanaan dulu RPP? Kenapa sih harus ada gitu ya? Nah, ini karena sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, coba gimana kira-kira bagi semuanya ketika misalnya seorang guru tidak membuat pelaksanaan tidak membuat perencanaan. Kira-kira nanti gimana? Yang kebayang, yang belum ngajar juga kira-kira kalau ngajar, ini yang belum ngajar misalnya ya, pas boleh gantiin nggak? Sayanya nggak bisa masuk. Nah, terus tiba-tiba ditembak seperti itu gitu ya, harus ngajar di hadapan
Anak-anak kira-kiranya gimana? Bagi yang belum ngajar, boleh berpendapat, mengungkapkan pendapatnya kalau situasinya seperti itu, misalnya. Nah, yang dirasakan akan seperti apa? Tiara, Bu. Boleh, Tiara. Kira-kira gimana? Jadi bingung mau ngajarin apa. Terus Iya. nggak terarah gitu pembelajarannya teh gitu, Bu. Bagus, Jadi jadinya bingung ya. Nanti mau ngajarin apa? Kelasnya usianya juga usia berapa kan gitu ya? Nanti jangankan untuk itu, misalnya lagu-lagunya, urutannya nanti gitu ya. Itu juga kan jadi yang menjadi kebiasaan di kelasnya itu seperti apa. Nah, itu. Iya, betul. Jadi akan kebingungan. Itu teh yang baru satu kali misalnya tadi menggantikan aja misalnya ya, Tiara juga wah bingung. Apalagi kalau misalnya sudah menjadi guru, ternyata tidak melaksanakan perencanaan tiap hari. Karena udah ditalar teh, alah, lu penting malah, iya weh, gitu. Nah, nanti bisa jadi pagi itu mau merencanakan A, ketemu anak-anak tiba-tiba jadi Z. Karena tidak direncanakan gitu. Saat bercakap-cakap pun bisa jadi nanti jadi CDE gitu. Yang tadi awalnya mau A aja gitu, tapi jadinya kemana-mana seperti itu. Nah, jadi ini sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran, ya. Lalu mengarahkan guru untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, karena anak itu di masa konkret, gitu ya, maka berarti kan harus ada alat dan bahan yang disiapkan. Contoh, misalnya ketika mau temanya itu adalah coba mengenal pakaian. Nah, kegiatannya berarti kan nanti bercakap-cakap tentang pakaian. Karena konkret berarti guru harus membawa alat dan bahan ya. Macam-macam pakaian apa saja kira-kira? Yang mau dikenalkan ke anak yang itu anak familiar atau yang belum familiar. Jadi akhirnya harus dibawa. Coba apa aja nih kira-kira? Siapa yang mau berpendapat? Kalau baju, misalnya baju piyama, bisa ya ke anak-anak. Nah, terus mengenalkan apa lagi? Baju apa lagi? Pakaian gaun daerah, Bu. oke, pakaian daerah. Terus pakaian apa? Kalau pakaian keseharian apa aja selain piyama nanti? Baju ngaji, baju muslim, bisa, Bu. Baju ngaji, baju muslim, baju sekolah berarti kan Seragam bisa sekolah, dipakai ya. Iya, seragam. seragam sekolah bisa dipakai. Terus baju apa? Baju main, ya. Berarti nanti dari yang sehari-hari saja itu kan sudah ada beberapa yang nanti mungkin anak menjadi mengenal. Oh iya, kalau baju yang bagus itu ya pakaiannya adalah untuk misalnya pepergian gitu. Terus kalau misalnya kalau ke sekolah ya harus pakai seragam. Nggak pengennya bajunya teh kan ada ya anak yang hitung-hitung terus dicuci kering pakai lagi, cuci kering pakai lagi gitu. Dan itu tidak mengenal mau kemana pokoknya mah pengen pakai baju itu. Nah itu kan nanti menempatkannya ya, kita itu sedang menempatkan anak-anak memakainya ini berarti kalau seragam itu formal misalnya gitu ya. Terus kalau tidur berarti yaitu piyama dan cocoknya nanti mengenal bahan misalnya seperti itu. Nah, itu berarti harus menyiapkan alat dan bahan atau mau akhirnya belajar mengancingkan baju. Berarti harus ada juga
bahannya gitu ya, baju gitu. Atau biasanya mah apa, guru teh yang menjahit ya. Nah, nanti kegiatannya menjahit baju supaya motorik halusnya. Nah, itu kan berarti bahannya harus disiapkan gitu. Jadi harus kenapa membuat RPP supaya bahan-bahannya sebelumnya bisa disiapkan dengan baik. Lalu mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh anak. Jadi yang RPPM kemarin membuat ya sekilas mengenal RPPM itu kan harus akhirnya guru menerapkan keterampilan pada anak apa yang dimilikinya gitu ya. Terus pengetahuannya apa yang didapatnya. Sikapnya juga harus seperti apa gitu. Nah, kalau tadi misalnya temanya baju, dalam bersikap misalnya pakaian yang sopan seperti apa. Terus tadi kalau pakaiannya sudah sudah kotor, harus disimpannya kemana? Nah, itu kan juga sikap ya, gitu. Baik itu nanti kedisiplinan, sosial emosi, pengendalian dirinya gitu. Enggak, udah buka baju dari sekolah, langsung lur we di mana we. Nah, itu kan berarti nanti bagaimana bisa membangun sikap. Sekarang ini alurnya untuk membuat. Nah, alur untuk membuat RPP itu kita harus wajib tahu memiliki STPPA ya yang ada di Permen berapa 137 ya yang STPPA sesuai dengan layanan yang akan kita lakukan gitu yang diajarkan siapa usia berapa apakah 3-4 tahun 4-5 tahun atau 5-6 tahun. Nah, berarti seorang guru atau calon guru itu harus nanti memiliki STPPA layanannya. Nah, setelah STPPA itu dimiliki, dilihat layanannya gitu ya. Nah, itu nanti harus mempersiapkan membuat KI-nya, kompetensi inti dan membuat kompetensi dasar. Ada di mana KI dan KD? Ada di Permen 146. Ya, nanti berarti KI dan KD itu kan ada ada 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya 1.1 berarti nanti KD-nya juga 1. Bisa lagi 1 lagi gitu ya. Gitu. Nanti jadinya sinkron. Nah, setelah menentukan KI dan KD, maka ada membuat muatan atau materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini berarti berkait dengan tema dan subtema. Ya, ini khusus untuk PAUD materinya nanti bertema. Tuh, bukan matematika atau bahasa Indonesia atau apa, tapi nanti tema. Tema boleh dikerucutkan kembali ke subtema. Nah, dari pemilihan tema dan subtema ini bisa dipilih alokasi waktunya. Ya, alokasi waktunya temanya mau berapa lama? Gitu. Apakah mau 1 minggu? Mau 1 hari tema itu beres? Bisa, silahkan saja. Itu berarti tergantung dengan nanti udah dari sini tergantung dengan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kegiatannya, kalau kegiatannya nanti sedikit, ya nanti berarti bisa cuma 1 hari atau nanti bisa 1 minggu misalnya seperti itu ya. Tapi biasanya banyaknya itu ya 1 minggu ya. Ada nggak yang sampai 1 bulan? Ini untuk guru-guru yang sudah belajar mengajar. Ada yang sampai 1 bulan? Tema apa tuh biasanya yang 1 bulan?
Ada, Bu. Iya, apa biasanya, Bu? Biasanya kalau Ramadan gitu, Bu, pasti di 1 bulanin gitu. Ah iya, di Kalau lagi Ramadan ya. Ramadan. Mm-mm. Kalau tema bumi ya, terus apa? Alam semesta ya. Nah, itu biasanya berapa? Berapa lama? Biasanya 2 minggu ya? 2 minggu apa seminggu? 2 minggu, Bu. 2 minggu. Ya, nah itu gitu ya. Jadi nanti tergantung ya di alokasi itu. Jadi nanti ini urutannya. Lalu yang berikutnya harus ada rambu-rambu dalam penyusunan RPP. Nah, kalau kita di jalan aja ada rambu-rambu lalu lintas ya, merah berhenti, kuning harus hati-hati. Nah, itu berarti sebagai patokan. Oh, zebra cross itu untuk penyeberang jalan. Nah, maka di RPP juga ada tata aturannya, yaitu apa? Berorientasi kepada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang tadi ya, sesuai dengan layanannya. Jangan sampai begini. Layanan anaknya 3 tahun, tapi ternyata pembelajarannya itu menulisnya sudah menulis elok. Nah, kumaha ari nulis elok teh tegak bersambung ya. Nah, kadang kalau kita juga kalau nulis tegak bersambung teh suka nggak terlalu bisa ya sekarang. Kenapa? Karena kan sudah tidak dipakai lagi ya tegak bersambung teh gitu. Nah, apalagi anak yang itu secara motorik halusnya belum sempurna gitu. Nah, ternyata itu melebihi gitu, melebihi capaian perkembangan anaknya. Nah, maka berarti harus melihat STPPA-nya. Lalu ini berisi kompetensi dasar yang diambil dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 yang tadi saya sampaikan ada 4 KI ya dan 4 KD juga gitu. Nah, apa saja? Ini mengembangkan agama, moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Di dalam kurikulum itu harus harus membuat, merencanakan dalam satu kegiatan itu bukan dalam satu kegiatan, dalam satu hari pembelajaran harus terstimulasi semua ini agama, moral, motorik, kognitif, sosial emosional, dan seni. Atau seni ini bisa masuk ke motorik. Begitu. Nah, jadi dalam satu hari harus ada. Jadi tidak hanya motorik aja, motorik halusnya aja misalnya. Enggak, semuanya. Nah, lalu berisi muatan atau materi pembelajaran dari KD yang telah dipilih. Nanti saya akan tunjukkan contoh dari bermacam-macam RPPH ya. Sebetulnya kan dari segi bentuk itu tidak diwajibkan harus yang mana ya. Setiap lembaga bisa membuat masing-masing seperti itu. Tapi negara pun itu dari Puskur itu sudah memberikan acuannya jika memang ada lembaga-lembaga yang memang masih kebingungan gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain ketiga yang tadi, maka berarti yang berikutnya adalah harus memilih kegiatan selaras dengan muatan pembelajaran. Tadi contohnya temanya adalah tema pakaian. Nah, kalau tema pakaian berarti nanti kegiatannya, nah, ketika memilih kegiatan berarti harus nyambung dengan pakaian. Kalau dari segi kognitifnya, kira-kira gimana?
tadi tema pakaian. Ada yang mau menyampaikan? Kalau tema pakaian, kegiatan yang nyambung apa? Kognitif. Contohnya apa? Oh, Bu Nani, mangga Bu Nani. Mungkin menyusun kata baju dari kartu huruf, Bu. Oke. Itu bahasa atau kognitif, Bu? Kognitifnya mungkin mengenal huruf, Oh, bahasanya iya. menyebutkan. Ya, berarti mengenal simbolnya ya, yang kognitifnya ya, mengenal simbol. Terus kalau membacanya, berarti itu nanti ke bahasa, begitu ya? Ya, bisa itu nanti menuliskan atau juga nanti yang lebih ke apa? Mengenal mengenal konsep angka gimana? Kalau mengenal konsep angka dengan pakaian. Mungkin menghitung jumlah pakaian, Bu. Nah, bisa ya, Bu Cantika itu betul tadi misalnya bisa menghitung jumlah pakaian yang ada atau di lembar yang dibuat ya, yang dibuat oleh guru misalnya seperti itu. Tadi dua-duanya sudah betul ya. Nah, lalu menggunakan pembelajaran tematik. Nah, artinya tadi kalau tematik itu berarti kalau pakaian ya semuanya, mau mengembangkan aspek bahasa, mau mengembangkan kognitif, seni, nanti misalnya mau menggambar tentang menggambar pakaian, jenis-jenis pakaian gitu ya. Nah, itu semuanya berarti bertemakan pakaian gitu. Jadi enggak misalnya pas bercakap-cakap itu tentang pakaian, tapi pas kegiatan nanti menulisnya jadi baba, caca, dada, misalnya menyalinnya gitu ya. Itu terus nanti pas melipatnya teh jadi melipat burung, terus apalagi seni nanti menggambarnya itu menggambar pemandangan. Nah, kan itu berarti nyambung gitunya karena tidak sesuai dengan tema. Jadi nanti teh anak teh kalau ditanya teh, "Dek, hari tadi sekolah naon wae belajarna?" Nah, kadang anak teh jadi kita eta nyanyi hungkul, naon nyanyi hungkul, da meureun bisa jadi apa? Anak teh bingung, da tadi teh enggak terangkai dengan baik gitu ya. Jadi ada ini, tapi ya bingung gitu si anak itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita temanya pakaian nanti itu semuanya tuh tentang pakaian, Mama ada ini, ada itu, ada ini. Nah, gitu ya. Nah, mengembangkan cara berpikir saintifik. Saintifik berarti yang 5M. Ya, nanti ada mengamati, terus nanti, nah, bertanya nih biasanya. Bertanya itu bukan guru yang bertanya, tapi bagaimana anak-anak bisa bertanya. Gitu. Jadi, kitanya menstimulasi anak untuk bertanya. Begitu. Ya. Dan sebagainya. Nanti itu dibahas di dalam pembelajaran ya. Berbasis budaya lokal tadi memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media bermain anak. Itu sudah juga tadi kita bahas. Salah satunya alat bahan. Bahannya bisa nanti pakaian misalnya dari daun-daun kering misal gitu ya. Nanti apa dikolasekan mau apa gitu ya. Terus mau buat ya dari macam-macam yang ada di sekitar anak saja seperti itu. Nah, sekarang kita harus ini dulu sepakatkan dulu gitu ya. Sepakat nggak nih kalau misalnya ternyata kita itu
pembelajaran PAUD itu harus merujuk dulu pada apa? Kompetensi dasar. Dasarnya apa yang ada saya sudah sampaikan atau saya sudah berikan juga gitu ya, di grup, melalui WA grup itu ada Permen 146 gitu. Di sana sudah bisa dilihat ya begitu. Nah, capaian pembelajaran untuk mengukur kompetensi dasar ya, pembelajaran PAUD bukan menekankan pada penguasaan materi. Nah, ini jadi bukan semata-mata aduh belum paham konsep ini, konsep itu gitu ya. Tapi memang berdasarkan pada pengalaman nanti ya, gitu. Nah, pada pembelajaran PAUD yang terpenting itu adalah proses belajar, menumbuhkan anak itu senang belajar. Nah, jadi senang untuk menemukan sesuatu, gitu. Jadi semangat anak teh. Jadi enggak Bu, enggak bisa kalau ada udah bercakap-cakap, pas udah bercakap-cakap, ayo anak-anak kita sekarang kegiatannya ada 4 kegiatan, anak-anak boleh pilih apa saja pas gitu. Bu, aku mah nggak bisa, belum juga diterangin gitu ya, tiba-tiba udah nggak bisa, misalnya seperti itu. Nah itu berarti nanti kita harus menumbuhkan senang belajar gitu. Nah seberapa penting atau seberapa perlukah ya untuk mengembangkan materi ini gitu? Ini ternyata ketika mengembangkan materi nanti akan mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan anak. Ini manfaatnya gitu. Manfaat mengembangkan materi. Nah, memperluas pengalaman bermain yang bermakna. Jadi nanti anak itu bisa bereksplorasi dalam kegiatannya. Nah, di PAUD diberikan tugas itu adalah bukan namanya tugas. Anak-anak sekarang tuh ada 4 tugas ya, enggak. Kalau kegiatan itu namanya aktivitas main, gitu. Jadi anak-anak mau main apa? Bu Guru ada 4 mainan. Misalnya tadi kolase, itu tuh berarti main. Kalau misalnya tadi menebak huruf dengan menghitung dulu berapa pakaiannya misalnya gitu ya, terus nanti ditulis angkanya sesuai dengan tebakannya misalnya seperti itu. Nah itu adalah main. Jadi itu disebutnya bukan tugas, lebih tepatnya adalah bermain seperti itu, ragam main nanti. Nah, menumbuhkan minat belajar anak. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkan hal yang tadi, gitu ya? Nah, pahami dulu inti muatan dari setiap kompetensi dasar. Artinya kalau dalam kompetensi dasar, pahami dulu yang ada di Permen 146, begitu ya. Nah, di 146 ini berarti nanti ada KD-nya dan ada KI-nya. Pahami keluasan cakupan materi. Nah kan ada KD yang terkait dengan agama ya, itu di 1.1, 1.1, 1.2 itu kan mempercayai Tuhan sebagai pencipta, terus apalagi gitu ya nanti di dalam KD-nya. Nah itu berarti cakupan materinya harus kita pahami dulu gitu. Nah, pahami kedalaman materi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kira-kira kalau mau membuat tema A, B, C itu anak-anak dekat enggak gitu ya? Bisa terjangkau enggak? Terus alat dan bahannya ada atau tidak? Jangan sampai nanti malah memberatkan gitu. Malah tidak ada. Nah, ini juga nggak bagus gitu. Sesuaikan dengan visi yang ingin diwujudkan. Nah ini, jadi
disesuaikannya itu nih dengan visi berarti yang kemarin ya, bahwasannya kalau membuat visi, membuat misi dan tujuannya kan ya gitu. Ada kalau sudah visinya ada berapa? Mau 3, mau 4 misalnya. Nah, jadi nanti dimasukkan ke RPP. Begitu. Dimasukkan ke RPP-nya itu adalah lihat lagi. Karena kemarin kan saya tanya, ada nggak nih yang sudah jadi guru hafal visi lembaganya, gitu ya, visi lembaganya. Karena itu adalah bagian dari nantinya di dalam pembelajaran. Contohnya yang kemarin misalnya bertanggung jawab. Nah, mau capaiannya seperti apa? Nah, membuat proses belajarnya bagaimana? Gitu. Nah, tentukan prioritas materi yang mendukung capaian KD. Nah, itu bisa nanti ada bank, baik itu bank tema ataukah bank materi nanti ya, yang lain-lainnya juga seperti itu. Itu lalu, nah ini yang sudah saya masukkan di sini untuk supaya memang tidak melihat lagi. Walaupun nanti silakan lihat lagi di masing-masing ya di grupnya itu kan terkait dengan KI yang lengkap. Saya di sini hanya sebagian saja ada KI dan KD-nya. Itu kalau di Permen 146 itu banyak ya, di situ ada. Nah, salah satunya ada kompetensi inti, itu KI 1, menerima ajaran agama yang dianutnya. Nah, berarti kegiatannya nanti kayak gimana? Berarti kan harus lihat dulu, oh mau diambil nih menerima ajaran agama yang dianutnya. Terus kompetensi dasarnya. Oh, kompetensi dasarnya mau mengambil mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Karena kan menerima ajaran ini ya. Nah, ketika mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya menjadi kompetensi dasar, masuk ke materi. Kalau ngambil KI 1, terus KD-nya KD 1.1, kira-kira nanti materinya apa atau kegiatannya apa? Guru akan menyampaikan apa? Menerima ajaran agama yang dianut, terus nanti kompetensi dasarnya mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Berarti bagaimana mengenalkan Tuhan melalui ciptaan. Nah, kalau ciptaan berarti baik itu melalui manusia, makhluk hidup yang ada kan gitu ya, makhluk hidupnya hewan ataukah tumbuhan. Kira-kira kegiatannya mau gimana? Nih, coba sampel aja buat satu kegiatan, satu rancangan. Mau mempersiapkan supaya anak itu nanti memiliki kompetensi mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Gitu. Kira-kiranya seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Dalam kegiatan apa contoh? Ada? Seperti bernyanyi gitu, Bu. Boleh, silakan. Tati, gimana? Bernyanyi apa? Yang itu loh, Bu, yang mengenal. Kalau menyanyi tuh kayak apa ya? Lupa. Aku bisa melihat karena Allah gitu, Bu, dengan yang itu. Oh iya. Ya, ada yang hafal nggak?
berikan contohnya tuh katanya yang aku bisa melihat karena Allah, berarti kan ciptaannya adalah mengenal ciptaannya melalui manusia ya. Ya, Ya. Bu. Melalui Ada yang hafal nggak lagunya? yang gini, Bu, yang alhamdulillah, oh thank you Allah, yang itu. Oke, ya yang itu ya. Yang apa namanya? Yang belum pernah tahu nanti bisa apa? Berbagi ya. Nanti bisa berbagi. Oke. Yang lain juga misalnya nanti ya, ketika mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, nah ini bisa melalui misal guru itu membawa membawa hewan peliharaan, ya, baik itu misalnya kucing, atau ternyata membawa, oh karena tadi ada kearifan lokalnya itu di sekolah teh ada tetangga yang punya kandang ayam. Nah, bisa tuh berkunjung ke sana gitu. Diperlihatkan kandang ayam. Ayam itu ciptaan siapa melalui tadi scientific gitu ya. Terus nanti kalau ayam itu boleh enggak boleh disakiti. Nah, berarti nanti mengenal adanya Tuhan melalui ciptaannya itu nanti berkaitan dengan tanya jawab tentang siapa yang menciptakan ayam, siapa yang menciptakan telur, gitu ya, nantinya ke sana, gitu. Lalu harus merawatnya adalah dengan cara apa? Dengan cara memberi makan ayamnya, memberi makan misalnya ikan, apalagi kucing, ya. Nah, karena apa? Karena tadi bahwasannya ciptaan Tuhan itu harus dipelihara, harus disayangi, gitu. Karena Tuhan itu mencintai misalnya orang-orang yang atau makhluk yang saling mencintai di antara ciptaan Tuhan. Nah, itu. Jadi nanti KI 1-nya dapat, KI 1.1-nya juga dapat melalui kegiatan tersebut. Gitu ya. Seperti itu misalnya. Atau di KI 1.2 juga tadi bisa dapat seperti itu. Nah, ini jadi kalau ini nanti berarti masuknya ke 1.1 dan 1.2. Kalau KI 2, berarti nanti si KI 2 itu pilihannya ada di 2.1 sampai 2.6. Nah, kalau misalnya kita mau memilih 2.1, kalau 2.1 mencerminkan hidup sehat, kegiatannya apa? Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum masuk kelas. Karena sekarang itu kondisinya misalnya harus taat prokes. Nah, berarti di sinilah kegiatannya apa? Kegiatan pembiasaan cuci tangan sebelum masuk kelas, cuci tangan sebelum makan. Itu berarti nanti kompetensi inti dan kompetensi dasarnya dapat yang ini, KI 1 dan KD 2.1. Begitu ya. Ini jadi harus nyambung KI 1 dengan KI 2 dengan KD 2, KI 1 dengan KD 1 gitu. Nah, ini juga tuh KD-nya kan banyak ya. Jadi nanti dilihat saja. Tuh, ini juga KI 3. Ini tuh banyak. KI 3 kompetensi dasarnya banyak, berarti nanti kalau mengenali diri, keluarga, teman, ternyata mau mengambil yang KI 3 terus KI 3.12 mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Nah, berarti muatan materinya apa? Di sini mengenal keaksaraan gitu.
Tadi seperti misalnya kata Bu Nani ya, pas pakaian bisa mengenal huruf ya. Huruf misalnya teh baju, nah melalui kegiatannya apa nanti begitu. Ya, ini yang KI 4. Ini bisa dilihat ya tadi di Permen 146. Baik. Nah, ini yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Jenis rencana pelaksanaan pembelajaran itu ada program semester, RPPM, dan RPPH. Nah, apa yang dimaksud dengan program semester? Boleh siapa yang ingin membacakan, coba dibacakan dulu ini. Biar nggak saya semuanya. Siapa ya? Coba yang belum bersuara deh. Saya, Bu. Bu Rini. Ya, boleh Bu Rini. Perencanaan program semester berisi daftar tema dan subtema dalam satu semester, serta kompetensi dasar yang dipilih pada tema tersebut, termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan yang bersifat fleksibel. Dari sini kira-kiranya apa yang Ibu pahami, Bu? Berarti perencanaan semester itu berisi daftar tema dan subtema. Berarti kalau begitu tadi ya guru, kepala sekolah, terus siapa lagi tadi teh? Komite, yayasan gitu ya. Berarti ini yang membuat program semester harus siapa, Bu? Kepala sekolah, guru, Bu. Kepala sekolah dan guru ya. Kalau tadi berarti dari yayasan atau komite tidak terlibat secara langsung di program semester mah ya Bu ya? Ya karena di sini harus menentukan apa? Menentukan ada daftar tema, ada daftar subtema dan itu biasanya dikuasainya kan sama pendidik ya. Begitu. Nah, sudah adzan. Coba saya izin dulu mendengarkan adzan ya. Kita lanjut ya. Ini di program semester. Nah, berarti tadi di program semester itu yang menentukan adalah lebih banyaknya guru dan kepala sekolah, gitu ya. Lebih tepatnya juga nanti yang lebih banyak porsinya nanti, apalagi kalau di RPPM dan RPPH itu adalah guru, makanya guru harus tersosialisasi dengan baik, bahkan harus berkecimpung dalam merencanakan kurikulumnya begitu karena nanti harus mengetahui tadi visi misi dari sekolah tersebut dan diimplementasikan di dalam RPP ini begitu. Nah, jadi nanti harus menentukan dalam satu semesternya itu berapa KD ya, berapa KI yang memang mau diselesaikan gitu. Nah, penentuan tema dapat dikembangkan oleh satuan PAUD. Jadi nanti kalau temanya itu secara di Puskur itu ada 12 tema, tapi bisa lebih dari 12 tema kita ya menentukannya gitu. Atau bisa jadi kurang dari 12 tema juga bisa. Nah, mana ini?
Nih, bagaimana cara menyusun program semester? Langkah pertama, harus menentukan dulu tema subtema yang dikembangkan. Tadi misalnya ada 12 tema di dalam satu semester. Apakah mau 6 tema, mau dibagi 2, 6 gitu ya? Ataukah mau kalau ada misalnya 20 tema karena ada temanya, ada yang 1 minggu 1, ada yang bahkan 1 hari 1 misalnya gitu ya. Nah, itu berarti nanti sesuai dengan jumlah tema yang ada, maka nanti dibagi ya per semesternya. Yang kedua, KD itu diambil dari struktur kurikulum yang paling sesuai dengan tema subtema. Misalnya tadi baju berarti kira-kira atau pakaian kira-kira KD yang diambil apa ya? Gitu. Ya. KI-nya apa ya? Kalau untuk KI-nya 1 mengenal tadi ciptaan Tuhan di pakaian bisa nggak kira-kira gitu. Oh, mungkin kalau itu mah nanti ke arahnya bukan ke mengenal ciptaan Tuhan. Jadi akhirnya KI 1-nya tidak gitu ya, tapi misalnya nanti pas mengancingkan baju, nah itu nanti ada di KI dan KD berapa gitu ya, disesuaikan. Kalau praktek sholat duha di mana bisa mungkin tadi di KI ya, di KI 1 dan KD 1 gitu. Alokasi waktu ditetapkan sesuai dengan kedalaman dan keluasan yang ingin dicapai. Jadi tadi ada yang 2 minggu, 1 bulan, ada yang 1 hari misalnya, ada yang 2 bulan misal, ya itu tergantung. Nah, tapi kalau 2 bulan kelamaan, biasanya nanti keburu bosen anaknya ya, temanya itu terus. Kecuali kalau subtemanya sangat-sangat bisa detail gitu, beragam. Nah, keempat, alokasi waktu minimal untuk 1 semester adalah 17 minggu. Nah, berarti kalau misalnya ya, ini mah kalau 1 minggu itu 1 tema berarti ya minimal ada 17 tema. Makanya tadi kita butuh ada bank tema. Gitu. Dilanjut ya. Nah, ini contohnya, saya beri contoh bagaimana menyusun antara tema, subtema, dengan kompetensi dasar. Temanya diriku. Nah, subtemanya itu kalau di diriku itu ada tubuhku, ada kesukaanku, identitasku, apalagi kalau ada yang mau menambah lagi boleh. Kira-kira kalau ada di dalam diriku teh apa aja. Nah, tapi biasanya kalau di dalam diriku itu kan bagian-bagian tubuh gitu ya. Kesukaan diri itu apa? Nah, identitas, terkait dengan identitas kan nama nanti ya. Terus berat badannya misalnya, ada ciri-cirinya enggak gitu. Itu identitas begitu. Nah, apa saja kompetensi dasar yang nanti bisa diraih gitu ya, atau direncanakan oleh guru ini untuk di KD 1-nya terkait dengan agama. Jadi ingat, semua KD itu harus tercapai atau kita harus pilih rencanakan karena semuanya berkaitan dengan ada moral agama kan ya, terus keterampilan juga, sosialnya juga seperti itu. Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar. Memilih perilaku yang mencerminkan hidup sehat, karena misalnya di tubuhku, mandi, kan, sikat gigi misalnya, mencerminkan sikap ingin tahu. Nah, ini berarti kan nanti terkait dengan kesukaannya apa, nah, dia tahu atau enggak. Terus mencerminkan sikap estetis. Nah, estetis berarti kan bagaimana nanti menserasikan misalnya di dalam tubuhnya itu gitu ya, ketika memakai
sesuatu di anggota tubuhnya, apakah misalnya gelang untuk siapa, cincin untuk siapa, misalnya seperti itu. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Nah, percaya diri terhadap identitasnya, warna kulitnya, ya, terus misalnya jenis rambutnya itu harus ada juga memberikan rasa kepercayaan diri ini, gitu. Dan lain sebagainya ya, ini di bawahnya langsung contoh-contohnya. Contoh berikutnya adalah, nah ini belum ya, nanti. Ini program semester. Oke. Nah, di berikutnya adalah sebelum ke RPPM lah, kita ke ini aja dulu. Tadi, yang di program semester. Nanti kalau misalnya program semester itu pembuatannya bisa jadi gini. Nomor, tema, subtema, kompetensi dasar, alokasi waktu. Gitu. Ini untuk di hasil akhir ya, produk akhir pembuatan kurikulum. Jadi ini bukan tugas sekarang, tapi tugasnya yang nanti kelompok itu. Kan ada juga buat contoh programnya ya. Gitu. Nah, ini silakan seperti ini nanti. Begitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau cukup dipahami? Kita lanjut. Dilanjut ya berarti ya. Oke, sekarang ke RPPM. Nah, di RPPM ini ada perencanaan program mingguan. Ya, berarti kalau mingguan, namanya mingguan itu selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggunya ada yang hari aktifnya tiap satuan pendidikan berbeda-beda. Ada yang dari Senin sampai Jumat, ada yang dari Senin sampai Sabtu. Itu berarti nanti disesuaikan. RPPM itu diturunkan dari program semester. Dari tema yang tadi, misalnya tema diriku. Nah, maka berarti di tema diriku itu ada tubuhku. Nah, tema tubuhku dijadikan 1 minggu, misal. Tubuhku 1 minggu. Atau tubuhku hanya 3 hari, boleh. Itu. Nanti subtemanya apa? Itu. Mau tidak memakai subtema juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, nanti membuat rencana kegiatannya bagaimana. Begitu. Nah, kembali lagi, muatannya yang tadi KD yang sudah dipilih. Yang tadi yang ini. Nah, ini kan selama 1 semester. Nah, tinggal nanti kalau di RPPM, ambil aja beberapa dari sini, gitu. Yang sudah ada di sini. Jadi nggak usah cari-cari lagi di Permen 146 gitu ya. Nah, baru kalau sudah menentukan KD-nya diambil dari yang tadi tabel misalnya. Nah, barulah nanti merencanakan kegiatan. Mau memilih apa kegiatannya selama 1 minggu. Gitu. Dan kegiatan kalau yang bersifatnya itu rutinitas, contohnya yang tadi rutinitas itu apa? Ini bisa rutinitas nggak? Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Atau 1 kali dilakukannya? Menjadi rutinitas, Bu. Nah, kalau menjadi rutinitas, ini berarti nggak usah nggak usah di dalam satu kegiatan teh terus-terusan disampaikan, itu nanti adanya masukan ke SOP. Biasanya apa? Ada di pembiasaan. Nanti ada kolom pembiasaan gitu. Ya. Itu berarti sudah termasuk KD di sana. Jadi nggak usah jadi muatan pembelajaran tuh, maksudnya gini. Anak-anak yuk kita cuci tangan. Cuci tangan itu untuk ini. Itu mah cukup sekali atau 2 kali saja disampaikannya. Atau untuk diingatkan gitu. Tapi kalau untuk pembiasaannya mah nanti ada di kolom pembiasaan bahwasannya misalnya, ya udah waktunya makan. Nah, nanti tinggal anak-anak pembiasaannya saja. Berarti
disediakan tempat cuci tangannya, dan lain sebagainya. Nanti ada SOP-nya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh RPPM. Tubuhku. Ini tadi saya sampaikan, tidak semuanya harus seperti ini ya formatnya. Tubuhku, muatan materinya apa? Tubuhku ciptaan Tuhan. Ya. Nah, ketika tubuhku ciptaan Tuhan, berarti nanti rencana kegiatannya apa? Nah, kalau mau ini kan sifatnya sentra ya. Nah, kalau sentra nanti berarti membuat bingkai foto dengan ragam media, membuat boneka dari bahan bekas menggambar, dan lain sebagainya. Ini semua untuk 1 minggu. Jadi nanti tinggal dibawa. Oh, untuk hari ini yang mana? Yang nomor 1, terus nomor mana lagi, kayak gitu. Begitupun muatan materi ini. Ini tuh untuk 1 minggu. Berarti nanti hari Senin yang mana? Hari Selasa yang mana? Ini sampai Senin sampai Jumat silakan dibagi-bagi. Begitupun ini dibagi-bagi. Gitu. Kalau RPPM tuh maksudnya adalah kumpulan selama 1 minggunya. Mau merencanakan apa saja. Begitu. Nah, ada juga yang lain ya, seperti yang sudah sebetulnya saya share waktu itu, atau bisa juga pakai yang ini, namanya spider web. Nah, ini RPPM. Nah, RPPM-nya kalau ini lebih sederhana ya, gitu. Nah, lebih sederhananya itu KD-nya yang dipilih selama 1 minggu apa? Cuman pakai nomor saja, gitu ya. 1.2, 2.1. Ini KD-nya semua. Ini selama 1 minggu. Nah, materi pembelajarannya apa? Ini. Ya. Nah, nanti hari Senin, libur, Selasa libur misalnya. Nah, Rabu ini tuh sudah langsung perencanaannya. Tapi belum berupa kegiatan kan? Belum ada kegiatannya. Hanya tadi kan di materi saja di sini masuknya. Tuh. Begitu. Atau juga bisa, jadi tadi silahkan diserahkan ke masing-masing lembaga gitu ya. Atau juga bisa yang tadi. Atau yang kemarin ya, itu yang puskur terakhir tuh, yang kemarin saya sampaikan. Yang mahasiswa di sini juga semuanya pada membuatkan ya yang RPPM-nya. Seperti itu. Nah, untuk RPPM ini silahkan modelnya saya bebaskan. Mau yang mana? Gitu. Silahkan pendalamannya secara berkelompok. Yang pasti itu di setiap format pasti harus memenuhi ada tema atau subtema, terus ada kompetensi dasarnya, ada muatan materi, dan rencana kegiatan. Seperti tadi juga, yang tadi spiderweb juga kan ada. Ini semua. Intinya harus memuat ini. Ataupun yang tadi yang di sini juga, nah ini juga kan tuh, ada subtemanya, muatan materi, rencana kegiatannya. Di sini juga jangan lupa ada temanya kan di sini ya. Nah, materinya ini. Gitu. Maaf. Ini. Ya. Nah, rencana kegiatannya itu saya juga bebaskan, silakan mau pakai sentra, mau pakai area, atau mau pakai kelompok. 3. Tidak pakai klasikal ya, tapi pakai mau kelompok, area, atau sentra. Gitu.
Nah, sekarang RPPH. Ini sebentar lagi ya waktunya. Oke, untuk RPPH ini berarti penjabaran dari RPPM di tiap hari gitu. Nah, dipilih beberapa kegiatan dalam RPPM. Tadi kegiatannya kan yang seperti contoh ini tuh banyak ya. Nah, ini tuh dalam 1 minggu, pilih saja mau sentra yang mana. Oh, ternyata dibukanya hari Senin itu cuma dibuka 2 sentra. Sentra seni dan sentra alam. Boleh tidak kalau seperti itu? Silahkan saja. Boleh. Berarti kegiatannya mau yang mana? Yang pasti tadi ada 4 kegiatan. Begitu. Sesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh lembaga. Jadi tadi, mau lembaganya itu pakai kelompok, sentra ataukah area. Nah, kemarin teh ada berapa kelompok ya di sini? 4 apa 3 ya? Buatnya. Diminta buatnya teh berapa kelompok? Udah buat kelompoknya belum? Udah, Bu. Udah. Ada berapa kelompok, Bu? Satu kelompok teh 6. Berarti ada berapa kelompok? 3 kelompok ya? Iya. Nah, kalau 3 kelompok, biar nanti bisa saling sharing ya, nanti hasilnya itu bisa berbagi semuanya, itu ada yang pakai sentra, terus kelompoknya pakai area, dan ada kelompok yang pakai model kelompok, ya, buatnya. Jadi, nanti bisa bertukar wawasan. Jadi kalau nanti ternyata di lembaganya ada yang pakai sentra, kan bisa tinggal, oh seperti ini caranya gitu. Ada yang pakai kelompok, oh seperti ini caranya begitu untuk menyusunnya. Begitu ya. Silakan dari di antara ketiga itu mau yang pakai sentra siapa, kelompok siapa, dan area siapa. Kegiatan harian berisi pembuka, inti, penutup. Ada 3 ya. Penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki satuan pendidikan. Jadi tadi mau memang punya lahannya untuk sentranya 1 sentra 1 kelas boleh ya. Atau misalnya 1 kelasnya itu dibagi 2 sentra, ya itu kan berarti tadi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Kegiatan harian dibuat oleh guru. Ya, berarti di sini yang melaksanakan RPPH itu guru. Apa saja isinya? Ini adalah pokok yang harus ada. Tidak boleh tidak. Tadi sebagai rambu-rambunya. Nama lembaga, semester, minggu, hari, tanggal, kelompok usia, tema, subtema, materi, muatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, yang itu nanti ada pembuka, inti, penutup. Ada kegiatan main. Nah, maksud kegiatan main itu tadi ya, yang dikenalnya adalah tugas, tapi kalau di PAUD mah kegiatan main. Gitu. Harus ada minimal 4 variasi. Jadi RPPH-nya membuatnya 4 kegiatan. Alat dan bahannya apa untuk 4 kegiatan itu, dan ada rencana evaluasi. Evaluasi pembelajarannya seperti apa. Nah, untuk yang rutin, jadikannya di pembiasaan berarti. Nanti ada SOP makan. Oh, berarti di situ pembiasaan. Gitu. KD-nya udah nggak usah dihapus-hapus tiap hari. Ya udah itu aja. Gitu ya. Seperti itu. Ini RPPH yang yang biasa dikenal mungkin ya. Gitu. Seperti ini, nanti ada nama. Kalau ini kan bentuknya deskriptifnya itu terus ke bawah. RPP hanya itu 1 lembar. Kalau di sini yang memang sudah menjadi ibu guru pasti sudah familiar ya, yang seperti ini gitu. Materinya apa gitu. Terus nanti alat bahannya, ini kan biasanya suka langsung kayak gini ya. Nah, bagi yang belum jadi guru, ini ada yang jadi 1 lembar itu berupa poin-poin saja. Poin alat bahan, poin pembukaan, seperti ini. Tuh, kayak tadi, ada penerapan SOP pembukaan. Ya udah, nggak usah
sampaikan ini aja nih, penerapan SOP pembukaan. Udah, oh berarti itu pelaksanaan pembukaannya. Nggak usah ada salam, apa, berdoa, apa, udah gini aja SOP pembukaan. Gitu. Nah, ini mengamati diri sendiri. Nah, itu berarti nanti bisa ke saintifiknya juga gitu. Walaupun nanti tuh di berikutnya juga ada. Nah, ini semua 4 kegiatan maksudnya tadi ya. Menyusun huruf sesuai gambar anggota tubuh. Ini tuh kegiatan, tugas gitu. Atau disebut aktivitas main, ragang main. Membuat bingkai foto, menggambar foto diri. Ini semua tidak anak satu kali langsung bersamaan. Yuk semua menyusun huruf dulu. Ah, berarti kalau kayak gitu mah bukan kelompok, bukan sentra, bukan juga area. Karena kalau seperti itu klasikal namanya. Jadi guru itu menerangkan, menyampaikan ada 4 pilihan. Silahkan mau memilih apa dulu. Nanti ada di meja A untuk menyusun, meja B untuk membuat bingkai. Jadi anak-anak bisa berpencar. Gitu ya. Kalau sudah selesai, nanti moving. Berpindah kemana. Nah, itu. Ini intinya ada 4. Recalling. Berarti kalau recalling itu yang tadi evaluasi juga gitu ya. Berkaitan dengan evaluasi. Nah, penutup atau di sini langsung juga bisa. Nah, rencana evaluasinya. Ketercapaiannya ada atau tidak. Begitu. Ini yang memang modelnya tadi poin-poin. Nah, bagaimana dengan model yang berikutnya? Bentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini bentuknya RPPH yang scientific model tabel. Tetap ya tadi semua unsur harus memenuhi. Yang tadi ada nama lembaga, ada ini apa RPPH, misalnya ada semester, apa dan lain sebagainya yang tadi. Terus ada muatan materi, kegiatan pembelajarannya, alat bahan, kompetensi dasar, indikatornya itu apa? Nah, indikator ini apa? Kok ada SPK, SPK apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini ST apa, PT apa, KT apa? Kan di kompetensi dasar harus memenuhi 3 capaian yang sudah diulang. S-nya apa? Iya. Nah, itu betul ya. Tadi siapa Tiara ya? Nah, sikap, terus P-nya? Pengetahuan, Pengetahuan. K-nya? keterampilan. Oke, bagus Tiara. Jadi di sini indikator keberhasilannya harus mengandung 3 ini. SPK sikapnya apa, pengetahuannya apa, keterampilannya apa. Ada penilaiannya di sini. BB, MB, BSH, BSD. BB belum berkembang, MB mulai berkembang. BSH berarti berkembang sesuai harapan. Gitu ya. Nah, BSB, itu BSB apa? Berkembang sesuai? Sangat baik. Nah, sangat baik ya, gitu. Nah, itu. Jadi nanti kalau yang sangat baik tanpa dibantu ya. Nah, bahkan ini bisa membantu temannya. Misalnya kalau yang ini tanpa membantu, kalau ini dibantu sama ibu guru, kalau ini sama sekali tidak bisa, misalnya begitu. Nah, ini tadi SPK. Nah, ini kompetensi dasar yang tadi poin-poinnya juga dimasukkan. Nah, kalau mau ini bercerita, di sini ada alat bahannya tuh, ada kotak cerita, ada gambar motor, terus ada apa lagi nih? Ada gambar baju pesta, ini apa ya temanya? Oh, ini ada alat, ada kendaraan, motor. Ini sepertinya salah, belum dihapus ya. Nggak nyambung berarti nanti kok jadi baju pesta, dari motor ke baju pesta. Nah, itu ya. Jadi di sini tuh, ini berkaitan dengan saintifiknya. Bagaimana? Jadi guru itu punya perencanaan
Oh, anak suruh mengamati dulu gambar motor, nanti anak bertanya tentang berapa roda motor itu. Oh, berarti kalau diinginkan oleh guru tuh nanti ada anak yang seperti ini, gimana cara bertanya ke anaknya, atau gimana menstimulasi anak untuk bertanya, Bu Guru, kalau roda motor teh ada berapa? Kalau roda mobil ada berapa? Misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kan berarti misalnya anak-anak tahu nggak kalau kendaraan apa yang bermotor? Terus ada yang mau bertanya nggak kalau kendaraan yang bermotor itu jumlahnya berapa aja, misalnya seperti itu. Nanti ternyata ada yang bertanya, Bu, kalau motor ada berapa, misalnya. Nah, itu jadi kita tuh ada acuan ini tuh gitu. Anak mengasosiasi warna motor yang diketahui. Misalnya membawa ya miniatur motornya gitu. Atau kalau ibu gurunya yang punya motor, bawa motor, silahkan tinggal dilihatkan saja gitu. Ini scientificnya. Nah, kegiatannya tuh kalau ini berupa kelompok gitu. Nah, ini beda ya. Ini salah nih. Ini berarti harusnya kalaupun mau motor gitu, menulis huruf motor gitu. Menyusun puzzle. Nah, mewarnai gambar motor ini kurang satu. Harusnya tadi ada berapa? Ada 4 kegiatan, ya. Begitu. Nah, seperti ini. Ini juga istirahat, ini langsung aja. SOP, makan kayak. Nah, tinggal ini mah udah aja. Nggak usah di gimana-gimana tiap harinya. Langsung saja ini. Gitu tuh, ada SOP penutup. Sudah saja. Ini SOP penutup untuk apa? Ini. Gitu ya. Ini kalau yang versi tabel. Nah, ada juga yang versi, satu lagi ya. Ada yang versi tabelnya itu 1 minggu tapi 1 lembar. Seperti yang RPPM kemarin. Nah, cuman bedanya apa? Coba analisis nih bedanya. Ini kan ada ya. Waktu kemarin ininya RPPH kan, RPPM ya. Nah, pada kelihatan nggak? Kurang besar ya? Nah, sudah besar. Nah, di sini kan ada masih sama ya, semester, minggunya, KD-nya juga ada. Nah, materinya sampaikan di sini. Alat dan bahan, nah ini langsung per harinya. Hari Senin, alat bahannya apa? Selasa, alat bahan apa? Rabu, Kamis, Jumat. Ini langsung. Jadi RPPH-nya itu ibu guru nggak usah kalau 1 hari, kalau ada 5 hari, berarti kan ada 5 lembar ya. Gitu. Nah, ini mah enggak. 5 hari ya berarti 1 lembar. Karena di sini sudah ada alat bahannya apa saja selama 1 minggu. Nah, pelaksanaan SOP tuh, kalau pelaksanaan SOP kan ini yang selalu digunakan kan? Sudah apa saja? Protokol kesehatan. Terus nih pembiasaan PHBS, pagi hari aktivitas fisik luar, apalagi misalnya berdoa, ya, SOP pembukaan, SOP pulang. Tinggal ditambahkan aja. Tapi setiap lembaga kan beda-beda ya. Silakan tambahkan apalagi SOP-nya. Nah, kegiatan motorik kasarnya apa aja? Karena kalau motorik kasar itu selalu tiap hari itu harus ada, maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya. Karena di sini tadi temanya adalah bagian-bagian rumah, maka memakai misalnya meloncat dari kursi, karena kursi ada di rumah juga, misalnya gitu, mengenalkan juga, gitu ya. Nah, Senin apa, Selasa apa, begitu. Hafalan doa selama 1 minggu, berarti mana? Nih, yang mau dijadikan targetannya, gitu. Keluar rumah, gitu ya. Begitu. Nah, kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan kan gitu-gitu terus ya semuanya. Ya sudah, tinggal di sini aja. Semuanya. Tinggal mungkin kalau tiap tema berbeda, tinggal di sininya beda tuh. Tepuk rumah jadi ganti. Jadi apa, kan gitu ya. Gitu.
Nah, ini kompetensi inti. Nah, apa saja? Ini kan mau pakai saintifik, ya sudah saintifik. Nah, kompetensi intinya di sini. Tuh, kegiatan. Ini berupa kegiatannya. Ini yang kelompok. Membaca ketika keluar rumah. Ini menumbuhkan sikap percaya diri. Ini SE berarti sosial emosional. Meloncat dari kursi. Ini motorik kasar. Nah, di sini kelompok 1 menulis huruf. Nah, ini kelompok 2 mengenal benda sesuai fungsinya. Ini langsung aja berupa kegiatannya apa. Kalau ini belum ya, nanti langsung misalnya sesuai fungsinya teh apa. Itu rumah. Sini mengucap syair, membuat rumah dari batang korek, ini seni. Begitu seterusnya sampai hari Jumat. Nah, ini adalah subtemanya. Mengenal bagian dari rumah, mengenal ruangan yang ada di rumah. Selasa, hari Rabu mengenal fungsi ruangan yang ada di rumah. Kamis mengenal benda yang ada di rumah. Mengenal macam-macam bentuk rumah. Gitu. Silahkan itu yang lebih simpel menurut kelompok itu yang mana. Karena tadi lagi-lagi untuk bagian secara format tidak ada yang dikhususkan gitu. Baku harus seperti apa, tidak ada. Yang penting memahami dan rambu-rambunya tadi semuanya ada. Ini kegiatan penutup yang tidak ada di sini apa coba setelah kegiatan penutup? Kalau tadi harus ada di RPPH, satu lagi setelah penutup. Ada evaluasi. Ya, evaluasinya yang belum ada ya. Begitu. Nah, ini tema apa? Ini tema lingkungan sekolah, pengenalan nama diri, itu ini subtema dan sub-subtema gitu. Ya begitulah kira-kira. Jadi ada beberapa macam. Nah, karena ini sudah perangkat yang RPP, ya penyusunan juga sudah. Kemarin silahkan untuk didiskusikan secara kelompok, nanti membuat bagaimana, dan kita lanjut di materi ke depan, itu adalah terkait dengan evaluasi kurikulum. Gitu ya, untuk cara mengevaluasinya seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup jelas? Ibu, maaf mau nanya tentang nanti kita tatap muka gimana ya, Bu? Iya, kita tatap muka itu kan di yang semester 1 itu di mulai tanggal berapa sih? Hari Jumat ya? Jumat tanggal 10 ya? Ya, Bu. Nah, kemarin itu saya sudah diskusi juga bersama Kak Prodi, itu diserahkan pada masing-masing semester juga gitu. Jadi kampus itu mau memulai memfasilitasi, mencoba, silahkan gitu, mau tatap muka atau tidak gitu. Nah, itu nanti tergantung kesepakatan dosen dan mahasiswa. Sekarang di semester 1 itu sanggup atau enggak gitu. Nah, kalaupun misalnya iya mau tatap muka, maka berarti sesuai dengan jadwal yang sudah ada, berarti tidak hari Jumat, jadinya hari Sabtu, karena harus sesuai mengikuti jadwal PTM terbatas yang sudah dijadwalkan oleh kampus gitu. Jadi dosen pun jangan ngambil waktu yang lain. Begitupun yang lain kan saya lihat di semester 1 itu hari Sabtu ada 3 mata kuliah. Nah, berarti semua dosen pun harus di hari itu. Karena nanti Satgas akan memantau di hari itu semuanya. Nggak boleh misalnya saya, jadi karena sekarang hari Jumat, yaudah hari Jumat lagi ya, nggak boleh. Gitu. Jadi nanti hari Sabtu. Nah, ini silahkan ke mahasiswa semuanya mau bersedia untuk tatap muka atau tidak. Kalaupun tatap muka kan syaratnya harus yang sudah divaksin. Di sini semua udah divaksin belum?
Alhamdulillah Bu udah. Sudah Cuman ya? Tiara ya belum ya. Ya, kemarin teh udah diperiksa, tapi belum keluar hasilnya. Oke, berarti nanti bisa disampaikan aja gitu ya, bagi yang belum mah. Gitu. Mangga aja, silahkan itu didiskusikan. Mau tatap muka nggak kira-kira? Atau mau online lagi? Oh, berarti gini ya Bu, kalau misalkan ada jadwal hari Kamis, hari Jumat, itu semua di hari Sabtu gitu. Iya, sesuai sama jadwal yang itu aja, yang sudah diberikan. Udah dikasih kan? Ada Udah nggak? Bu, Iya, ada. iya. Oh, Itu saya kan kira hari Jumat gitu, hari Oh, Kamis enggak. gitu. Oh, Enggak. enggak. Karena kalau hari ini kan sesuai dengan kesepakatan kita ya. Waktu itu kita juga di hari Sabtu kan tadinya. Nah, Iya benar. ya akhirnya kan Saya lupa. kita saya nggak bisa, terus di sini juga bisa menyanggupi hari Jumat, ya udah jadinya hari Jumat kan begitu. Nah, jadi sekarang kampus mengambil lagi waktu yang memang dijadwalkan sesuai dengan jadwal kampus dulu gitu. Karena ada satgas yang akan mengawasi nanti. Nggak boleh kita ngambil jadwal selain dari situ. Kira-kira dengan hasil diskusinya sudah mau nggak tatap muka? Atau mau online lagi atau gimana? Kalau online lagi kan bisa jadi hari Jumat lagi ya. Iya. Tapi Kalau buat mata kuliah Bu Rizka udah mau tatap muka Bu gitu. Oh iya. Bu Ajeng, Bu Ajeng, Bu Siti udah mau. Di tanggal 11 berarti ya? Ya, saya mengikuti aja kalau memang pada mau online, mau offline berarti hari Sabtu jam 10 kan yang kurikulum itu? Ya. Udah ada jawaban belum? Mau aku belum Bu. Oh, belum. Nanti diskusikan lagi. Oke, mangga. Silahkan. Kalau mau PTM, boleh. PTM. Nanti saya kabari saya supaya saya juga kan nanti mempersiapkan ke sana ya. Gitu ya. Oke, itu saja. Berarti ada yang lain lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti nanti kita lanjut ke evaluasi ya. Evaluasi kurikulum. Dan silahkan dari sekarang bisa didiskusikan untuk produk akhirnya. Baik, itu saja. Mohon maaf segala kehilafannya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.